Oke, welcome back to Komplong Armstrong YouTube channel. Kali ini kita di sesi kopi, kita akan ngobrolin gimana sih konsepnya kedainya Johannes ini. Mengusung konsep apa sih sebenarnya kedainya Mas Johannes ini? Oke, selamat malam Mas. Selamat malam. Oke, kita mau tahu nih apa sih sebenarnya konsepnya kedainya Mas Johannes ini? Nah, gini. Ya. Plong. Sebelumnya saya lebih suka menyebut rumah ngopi. Oh, gitu ya. Konsep sendiri mengusung slow bar. Slow bar. Ya, apa sih itu slow bar? Nah, kalau dari definisinya Mas Johannes, slow bar itu apa sih sebenarnya? Slow bar sendiri, Mas. Kalau dari literasi itu mempunyai ciri-ciri dia kafe kecil, rumahan, pakai manual brew. Ya. Yang terpenting lagi di dalam slow bar sendiri ada interaksi antara barista dengan konsumen. Itu mah. Berarti titik pentingnya itu interaksi antara customer sama baristanya. Dari informasi kopi, terus soal seduhan, ada obrolan di situ. Bahkan mungkin juga bahasan yang keluar dari soal kopi. Tuh Mas. Misal ditanya soal keluar dari kopi nih jauh, berarti situ mau nanya mau jawab enggak sih? Sebenarnya kalau ditanya sebenarnya bukan masalah tanya jawabnya Mas. Tanya jawabnya. Jadi kayak sekedar sharing misalkan. Sharing gitu ya. Apa sih yang lagi tren saat ini? Terus apa sih yang menjadi berita-berita yang istilahnya breaking news? Berarti ada tuntutan nih soal barista kalau mau mengusung konsep slow bar, ada tuntutan harus di-upgrade selalu ini. Ya, tuntutannya sebenarnya bukan masalah wawasan ya Mas. Wawasan. Lebih ke harus bisa komunikatif, harus bisa lebih bahwa konsumen tuh datang nggak seperti hanya sekedar beli kopi, nggak sekedar itu, tapi lebih kayak bertamu ke rumah gitu Mas. Jadi kayak ngobrol biasa sama yang tuan rumahnya, jadi ngobrol-ngobrol biasa. Bisa enjoy gitu ya. Iya. Intinya komunikatif lah jadinya. Ya, lebih intens Mas. Lebih intens, lebih pendekatan. Di situ bisa mengusung materi soal kopi ya. Itu pasti Mas. Pasti. Kadang kan konsumen kan pengen nanya nih kalau mau pesen kopi, oh ini kopi apa sih Mas, Arabica mana Mas? Itu prosesnya yang misalkan nih ada proses natural. Oh, natural tuh yang seperti apa sih Mas? Nah, itu tuntutnya barista harus tahu. Ya. Jadi di slow bar sendiri barista harus benar-benar tahu apa yang dia jual, kopi seperti apa yang dia jual, dari kopi ini dari asalnya sampai di seduhannya Mas. Gitu. Kalau menurut range waktunya, senggangnya, slownya itu gimana Mas? Dibandingin kafe yang tidak mengusung slow bar sendiri? Sebenarnya itu hal yang sangat berbeda Mas. Karena di konsep slow bar sendiri kita nyeduh itu butuh waktu Mas. Jadi memang kopi itu diseduh bukan hanya sekedar ada SOP di situ, cuma kita harus benar-benar memang nyeduh sesuai kopi itu sebagaimana mestinya diseduh. Jadi kan butuh waktu, kayak manual brew 360 kan pasti ada time sendiri. Kayak tubruk juga kan ada, misalkan penyeduhan tubruk itu harus 5 menit SOP di warung itu sendiri. Nah seperti itu Mas. Jadi kalau yang kayak kafe-kafe yang biasa itu kan, kalau zaman sekarang istilahnya fast bar Mas. Karena kan gimana caranya konsumen harus bisa cepet dapet pesenannya, biar mereka kan kadang kan konsumen juga komplain, kok lama sih Mas ini. Kalau konsep kafe sendiri, cuman kalau di konsep slow bar yang atur ritmenya itu ya barista. Jadi mau nggak mau konsumen juga kita harus ngikutin warung itu sendiri, SOP itu sendiri. Misalkan pesen tubruk, kok SOP di warung slow bar itu 5 menit, ya udah antri
Kalau memang gitu harus ya. diperlukan antri ya antri. Kalau bahkan ada mas warung slow bar itu sampai bikin reservasi karena mungkin terlalu banyak yang datang Antrian dan nggak panjang. maksimal, ya mau nggak mau mereka harus reservasi dulu 1 hari sebelum mungkin gitu. Jadi lebih terkesan santai ya slow bar Iya, itu. jadi Timingnya renggang, santai. cara buat biar konsumen nggak bosen, nggak jenuh dengan nunggu kok seduhnya lama ini. Misalkan Taruh ada beberapa edukasi. kita ngobrol, nyampein informasi kopi itu sendiri, edukasi kopi itu sendiri gitu Bagi mas. para pemula yang mau minum kopi, harus direferensikan yang mana. Ya, Berarti tuntutannya baristanya harus jago itu, harus skillnya Ya. mampu. benar. Jadi tuntutannya nggak sekedar hanya kayak barista biasa, hanya bisa menyeduh kopi, cuman harus Bisa mengedukasi. bisa ngedukasi, bisa komunikatif, dan juga bener-bener paham apa kopi apa yang mereka jual, kopi dari mana, terus pokoknya segala tentang kopi yang ada di situ ya memang harus paham barista tersebut. Itu tuntutannya yang terberat ya, Iya. Mas. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk di lain kesempatan kita akan ulas lebih jauh. Jangan lupa like and subscribe komennya. Terus pantengin Komplong Armstrong YouTube channel. Ciao.